Saat ini juga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus bekerja atas kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan mau pakai, sehingga hamba boleh menjadi alat yang baik di tangan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, menyampaikan apa yang Engkau kehendaki saja. Sehingga pada malam hari ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, selamat hari kemenangan Kristus Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh memasuki minggu ketiga di bulan Oktober. Dan memang di bulan ini sesuai dengan jadwal pelayanan, bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi pada hari ini saya akan berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga. Mungkin saudara berkata, oh saya kan belum menikah, ngapain Bapak mau ngomong tentang itu? Saya mau tanya, memangnya enggak mau berkeluarga? Saudara mungkin akan menuju ke sana, dan saya yakin kebanyakan saudara berencana untuk ke sana. Ada yang berencana untuk tidak berkeluarga? Nggak ada yang angkat tangan ya? Oke, berarti kita lanjut. Nah saudara, teks kita pada hari ini itu saya ambil dari Efesus 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Efesus 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Silakan dibuka. Efesus 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Sudah siap semua? Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ini juga bisa kita pakai sebagai persiapan saudara-saudara nanti memasuki rumah tangga. Dan rumah tanggamu itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Allah yang sebenarnya. Karena banyak orang berencana untuk membangun sebuah rumah tangga tapi tidak tahu mengapa dia harus berumah tangga.
Kalau orang seperti ini tentu saja dia juga sekaligus tidak tahu apa yang akan dia lakukan di sana. Nah, beberapa di antara saudara mungkin sedang mempersiapkan dalam waktu dekat ini, ya kan? Jadi saya pikir saudara harus menyimak ini baik-baik. Kristus kepala rumah tangga. Nah, sebelum kita masuk pada apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 secara khusus, maka kita lihat terlebih dahulu bagaimana Paulus membagi surat ini di dalam 4 bagian. Pertama, dia membagi, di bagian pertama ada salam, ini dari keseluruhan pasal 1 sampai 6 ya. Lalu kemudian dia berbicara tentang penebusan orang percaya karena kasih karunia, dalam pasal 2 itu. Lalu kemudian dia bicara tentang praktek hidup orang percaya, mulai dari pasal 4. Dan kemudian dia menutupnya. Nah, sesungguhnya kalau kita coba mempelajari apa sih tema besar di dalam Alkitab baik PLPB, kita akan menemukan paling tidak ada 2 hal besar, 2 tema besar. Pertama, kisah tentang penebusan. Kisah tentang penebusan mulai dari mana? Tentu saja setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, harus ada misi penebusan. Kenapa? Karena mereka semua akan masuk neraka jika tidak ditebus. Perjalanan Israel keluar dari Mesir itu juga kisah penebusan. Sampai kepada kisah Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah kisah penebusan. Tapi kemudian yang kedua yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah kisah hidup dalam penebusan itu. Jadi orang tidak hanya sampai kepada dia sudah ditebus lalu selesai, tidak. Dia diarahkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan-aturan Tuhan setelah dia menerima penebusan itu. Jadi itu paling tidak 2 poin besar di dalam Alkitab kalau saudara ingin mempelajarinya. Nah, teks yang akan kita bahas juga itu menunjukkan akan hal itu. Efesus ini juga menunjukkan itu. Kalau kita melihat tentang bagaimana Paulus menulisnya, kita akan menemukan juga tentang kisah tentang penebusan dan kisah tentang bagaimana hidup dalam penebusan. Itu yang diajarkan Paulus dalam surat Efesus. Kemudian teks yang kita bahas ini ada dalam bagian kedua dari surat ini. Yaitu berkenaan dengan bagaimana kita harus hidup sebagai umat tertebus. Jadi dalam hubungannya dengan keselamatan, pokok ini bukanlah tentang penyebab keselamatan, tetapi akibat dari keselamatan. Jadi Paulus kalau kita coba lihat dalam bagian ini, bagian pertama surat ini, kita temukan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah, pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu rangkumannya. Dia berkata bahwa kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Hadiah Allah lah yang membuat kita selamat. Bukan karena perbuatan kita. Lalu kemudian di bagian kedua kita lihat mulai dari pasal 4. Dia berkata sebab itu ayat 1. Aku menasehatkan kamu. Jadi setelah dia menanamkan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita bisa meraih keselamatan. Dia mengajarkan tentang bagaimana Kristus menebus. Kristus memberikan anugerah kepada kita untuk diselamatkan. Dia berkata pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi konsep keselamatan Kristen itu seperti itu saudara. Jangan dibolak-balik. Paulus bicara tentang anugerah dulu, lalu kemudian dia membujuk orang untuk hidup sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan Tuhan bagi mereka. Dia berkata, aku menasehatkan kamu. Di dalam kekristenan tidak ada paksaan untuk berbuat baik, tidak ada. Tidak ada semacam hukum yang diberikan oleh Tuhan supaya kamu kalau tidak melakukan ini kamu
langsung akan mati di tempat. Tidak seperti itu lagi. Tetapi dari segi gaya Paulus berbicara kita melihat bahwa dia membujuk para pembacanya untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa hidup berpadanan dengan panggilan itu tidak penting. Atau hidup bermoral baik, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak penting, penting sekali. Jadi orang Kristen harus hidup baik, tetapi persoalan yang sering kali kita temui adalah motif kenapa orang Kristen berbuat baik. Oh, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dia harus mempertahankan keselamatannya dengan berbuat baik. Atau dia harus mendapatkan keselamatan dengan cara berbuat baik. No. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tapi jangan hanya baca pasal 1, 2, dan 3 saja. Kita harus membaca surat ini sampai selesai, karena Paulus memberikan apa yang harus dilakukan orang yang sudah ditebus itu. Dan kita harus taat kepada teks itu. Nah, kita lanjut pada bagian ini. Di dalam pasal 5 ayat 22 sampai 33 kita akan menemukan prinsip hidup dalam rumah tangga. Kalau orang menjalani rumah tangganya sesuai dengan kebenaran ini, maka jaminannya bahwa dia akan mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi rumah tangganya. Dan tentu saja Tuhan merancangkan rumah tangga yang bahagia, amin. Rumah tangga yang diberkati. Rumah tangga yang di dalamnya akan tumbuh anak-anak penyembah-penyembah Allah sejati. Nah, itu yang ingin dicapai dalam rumah tangga Kristen. Nah, di dalam bagian ini kita akan menemukan bahwa pertama, Kristus adalah Tuan atas rumah tangga. Kemudian yang kedua, Kristus adalah pembuat aturan rumah tangga. Dan yang ketiga, Kristus menyempurnakan rumah tangga. 3 hal ini akan kita bahas dalam khotbah pada saat ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, Kristus Tuan atas rumah tangga. Kalau kita coba membaca teksnya, di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23 pasal 5. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami adalah kepala istri, tetapi Kristus adalah kepala jemaat. Artinya apa? Suami dan istri ini adalah jemaat Kristus, dan suami dan istri ini punya kepala, yaitu Kristus. Itu kalau kita coba membuat kalimat yang baru berhubungan dengan teks ini. Jadi rumah tangga Kristen adalah penyatuan antara dua murid Kristus. Amin. Paulus berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi saudara mau cari jodoh, jodoh yang terbaik akan saudara temukan dalam gereja. Sama-sama murid Kristus, baru rumah tanggamu akan berjalan agak mulus. Jaminannya tidak selalu mulus, makanya saya bilang agak mulus. Nah sekarang, terhadap dua murid Kristus ini ada satu kepala, yaitu Kristus. Jadi Kristus adalah Tuan atas rumah tangga itu. Dialah inisiator dari rumah tangga itu. Dialah pencipta rumah tangga itu. Dialah pemiliknya. Sudah. Jadi bukan suami yang mengepalai segala sesuatu, bukan. Tetapi di atas suami ada Kristus. Istri tunduk kepada suami jika suami itu menjalankan tugas dan panggilannya sesuai dengan perintah Kristus. Tapi kalau suami itu melanggar perintah Kristus, istri harus lebih tunduk kepada Kristus daripada suaminya. Tetapi bukan berarti istri bisa seenaknya. Misalnya, kalau istrinya adalah orang yang lebih rohani misalnya, dalam pengertian istrinya adalah hamba Tuhan,
Maka kemudian tuntut, saya ini hamba Tuhan, saya lebih tunduk kepada Kristus daripada kamu. No, itu juga kesalahan besar, gitu ya. Nah tentu saja ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan utama seorang pria. Apa sih yang menjadi kebutuhan seorang pria? Dihormati, dihargai, diberikan posisi yang seharusnya. Dan istri adalah orang pertama yang harus melakukannya. Tetapi sekali lagi, prinsip yang kita bisa temukan dalam teks ini adalah Kristus adalah Tuhan, Dia adalah inisiator, Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik rumah tangga kita. Bukan kita sendiri yang memilikinya, bukan suami yang memilikinya, bukan pula istri yang memilikinya. Kristus adalah bos dari kedua orang ini. Dulu saya waktu belum menikah, ya, saya punya konsep bahwa jodoh itu di tangan saya dan perempuan yang akan saya nikahi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah saya melihat bahwa Tuhan sudah bilang dalam Alkitab bahwa terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Tapi kenapa banyak orang yang berhasil mempersatukan terang dan gelap itu dalam tanda petik? Lalu saya pikir, oh berarti kalau ada dua orang, pria dan wanita sepakat untuk membangun rumah tangga, menikah, maka itu bisa terjadi. Tapi saya mulai mencoba menjalani prinsip hidup itu dalam mencari jodoh. Bahwa kalau ada perempuan yang suka kepada saya dan kami berkomitmen untuk menikah, pasti itu bisa terjadi. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Saya menemukan seorang gadis. Kami berdua bersepakat untuk menikah. Oke. Tapi tidak jadi. Kenapa? Karena orang tuanya tidak setuju. Jadi saya kemudian berpikir, berarti jodoh bukan hanya di tangan saya dan perempuan ini. Jodoh ada di tangan saya, calon saya, dan orang tua kami berdua. Gitu. Orang tua harus setuju. Kenapa? Karena kita murid Kristus. Seorang murid Kristus akan hormat kepada orang tuanya, bukan? Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi, oh berarti saya calon dan orang tua. Tapi kemudian setelah melalui proses lagi, saya menemukan istri saya yang sekarang ini. Dan hampir tidak jadi. Orang tua sudah cukup setuju dua-duanya. Tapi entah kenapa begitu banyak persoalan yang dihadapi dan membuat hampir tidak jadi. Jadi saya pikir, oh bukan hanya di tangan kami berdua dan orang tua kami. Saya akhirnya menyerah dan berkata, oke Tuhan, aku tahu persis bahwa Engkau ingin bilang bahwa jodoh itu adalah di tanganku. Jodoh seorang murid Kristus ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang dapat bersama-sama denganmu membangun sebuah keluarga dan melahirkan penyembah-penyembah Allah sejati, kuncinya satu, minta kepada Tuhan itu untuk memberikan orang yang tepat. Gitu. Jadi tidak usah galau kalau sampai hari ini ada yang belum punya, padahal umurnya sudah cukup. Dan berkata, saya umurnya semua lewat kalender. Mana Tuhan? Tidak usah galau. Jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara perlu melakukan 3B. Pertama berdoa. Amin ya. Berdoa kepada Tuhan itu. Yang kedua bekerja. Artinya bersiap diri. Kalau saudara punya standar jodoh tertentu, aku ingin seorang yang terhormat, contohnya aja. Aku ingin seorang yang punya skill, terampil. Aku ingin seorang yang bertanggung jawab.
Saudara harus bekerja membangun diri seperti yang ingin saudara dapatkan. Banyak orang berharap calonnya itu yang terbaik, tapi dia tidak berusaha menjadi yang terbaik. Itu kan egois luar biasa. Anda ingin orang lain lebih baik, mendapat jodoh, tapi engkau tidak membangun dirimu. Tidak membangun karakter, tidak membangun skill, tidak membangun dirimu. Kalau saudara bangun dirimu, saudara akan mendapatkan orang paling tidak yang secara kemampuan, secara rohani itu bisa setara atau paling tidak saling mengikuti lah begitu. Jadi bekerjalah untuk itu. Bersiap diri. Dan yang ketiga, bercermin. Niscaya saudara akan dapat orang yang tepat ya. Nah, tapi poin saya adalah Kristus adalah Tuhan atas rumah tangga. Saudara ingin membangunnya dan mendapatkan rumah tangga yang dikatakan dongeng-dongeng itu happily ever after. Saudara harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan, kepala atas rumah tangga itu. Karena dia adalah inisiator sebuah rumah tangga, dia pemiliknya. Padanya baik suami maupun istri. Bagi yang belum menikah, carilah orang yang juga merupakan murid Kristus. Supaya engkau bisa membangun rumah tangga yang bersama-sama menjadikan Kristus sebagai kepalanya. Amin. Kristus pemilik rumah tangga. Lalu yang kedua, Kristus adalah pembuat aturan rumah tangga. Ya logikanya begitu, karena dia pemiliknya, dia juga pembuat aturannya bukan? Karena kalau saudara ingin membangun sebuah perusahaan, siapa yang harus membuat aturan dalam perusahaan itu? Tentu saja saudara. Kalau kita adalah pemilik sebuah perusahaan, kita harus buat aturannya. Nah sekarang untuk rumah tangga, karena Kristus adalah pembuatnya, maka dia juga sekaligus membuatkan aturan-aturan dalam rumah tangga. Nah mari kita lihat aturan apa. Yang pertama aturan ketundukan. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 bicara tentang itu. Ketundukan. Istri tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri dan Kristus adalah kepala jemaat. Tunduk kepada suami karena kita tunduk kepada Kristus. Dua-duanya harus tunduk kepada Kristus. Jadi di mana dasar atau apa dasar kita membangun rumah tangga? Ya Kristus dengan segala macam aturan yang ditetapkan. Pertama aturannya ketundukan. Saya punya seorang sahabat, dia bergelar doktor teologi. Dan suaminya ya S2 seperti saya. Tapi dia punya prinsip begini, tunduk itu indah. Dari segi intelektual, saya tahu sahabat saya itu cerdas luar biasa. Dia lulusan terbaik di sekolah teologi kami. Bukan terbaik, teladan. Teladan itu artinya dia jago dalam semua hal. Jadi kalau di STTI itu punya 3 slogannya, sarjana, suci, setia. Sarjana itu artinya IP-nya cukup baik, minimal lihat 3, lah ya. 3,5, 3,4. Itu terbaik dalam kesarjanaan. Lalu suci itu bicara tentang karakter, bicara tentang kekudusan hidup. Dia menjaga karakternya, tidak bikin-bikin kasus di kampus. Dan setia bicara tentang pelayanan. Dalam pelayanan orang harus punya skill, punya keterampilan, punya kesetiaan. Dia bisa bertahan di sana apapun yang terjadi demi menjangkau jiwa. Nah sahabat saya itu 3-tiganya dinilai oleh kampus itu memenuhi syarat sehingga dia disebut teladan. Kalau dia hanya 1 kesarjanaan dia akan sebut terbaik. Kalau hanya karakternya dia akan sebut terbaik. Kalau dia hanya pelayanannya maksimal, dia disebut terbaik. Tapi kalau 3-tiganya, mereka membuat istilah teladan. Jadi orang ini atau
perempuan ini, ibu ini, sahabat saya itu adalah orang yang teladan. Semuanya cukup sempurna menurut penilaian kampus waktu dia kuliah. Tetapi waktu dia membangun rumah tangganya, suaminya juga adalah hamba Tuhan. Dia berkata begini, tunduk itu indah. Mungkin dari segi intelektual, dia lebih daripada suaminya. Mungkin dari segi banyak hal, orang justru cenderung akan memuji istrinya. Karena khotbahnya jelas lebih bagus kedengarannya. Kedengarannya ya, daripada suaminya. Itu menurut penilaian secara subjektif. Tetapi di dalam rumah tangga, sebagai istri, dia harus ikuti aturan Kristus. Apa? Tunduk. Tunduk itu indah. Amin. Kalau saudara ingin membangun rumah tangga yang akan berbahagia seumur hidup ya, saudara harus belajar tunduk sebagai istri. Meskipun kadang-kadang egonya lumayan besar. Siapa song anak kong kita mau tunduk akang? Aduh. Tapi itulah aturannya yang pertama. Lalu kemudian yang kedua aturannya apa? Kasih. Lalu tadi kepada istri, sekarang kepada suami. Ayat 25, 28 dan 33 berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, ayat ke-28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Kasih ini dipakai istilah agape. Agape itu artinya kasih yang alasannya kita tidak tahu apa. Ya memang hanya alasan satu-satunya adalah kasih itu sendiri. Seperti kasih Allah kepada manusia. Seperti kasih sang superior kepada yang inferior. Inferior artinya sebenarnya yang menerima tidak layak, tapi diberikan. Itulah kasih Kristus kepada jemaat. Nah, suami-suami harus mencontoh kasih Kristus kepada jemaat ketika dia membangun rumah tangga, dan itu harus dipraktekkan kepada istrinya. Oh tentu saja mungkin saudara akan menemukan seorang istri yang sempurna di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara mungkin akan menemukan berbagai macam kekurangan di sana sini. Dan kasih inilah yang bisa membuatmu bertahan untuk tetap mengasihinya selamanya. Begitu. Karena memang mata laki-laki ini sering labil. Hari ini dia menyayangi tapi besok bisa tidak. Itu tergantung pada moodnya. Atau tergantung pada dia bertemu siapa tadi. Tapi seorang laki-laki yang menjadi murid Kristus, dia harus mengikuti aturan ini. Dia harus memiliki kasih agape. Kalau dia ingin membangun rumah tangga yang bisa mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Kasih agape. Tentu saja kasih agape lah yang menjadi dasar philia, storge, dan apa satu lagi? Eros. Dalam rumah tangga harus ada kasih, itu lengkap. Tapi yang utama adalah agape. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, yang seharusnya jemaat punya banyak kelemahan, tapi dia mau menebus mereka. Aturan yang kedua kasih. Aturan yang ketiga harus ada keberanian. Di mana saya menemukannya? Ayat 33, perhatikan ini. Yang sudah berencana dan kebelet mau menikah. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Sehingga keduanya menjadi satu daging. Keberanian. Pernikahan itu prinsipnya pemisahan dan penyatuan. Pemisahan dari papa mama, kemudian dia bersatu dengan istrinya. Untuk berpisah dengan orang tua itu butuh keberanian. Jangan dulu menikah kalau masih takut untuk melangkah. Kalau saudara pikir-pikir merasa masih bergantung sama papa mama, bahkan bukan dalam hal ekonomi, saya tidak bicara soal itu. Saya bicara tentang mengambil keputusan, menentukan jalan hidup. Kalau belum punya keberanian itu, sebaiknya tunda dulu. Lalu aturan yang berikutnya, kemampuan bertanggung jawab. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya dia harus cukup mandiri, dia harus cukup punya kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mungkin penghasilanmu tidak banyak secara ekonomi, tapi kalau saudara orang yang bertanggung jawab, saudara bisa membangun rumah tangga dengan murid Kristus yang lain, dengan seorang perempuan yang takut akan Tuhan, dan saudara bisa bersama-sama membangunnya dari awal. Tapi ingat, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya kalau nanti sudah jadi suami baru tanggung jawab. No. Saudara jemput seorang gadis dari rumahnya, saudara harus mengembalikannya secara utuh juga ke rumahnya. Itu salah satu contoh tanggung jawab. Ya kecuali motor Anda itu ditangkap oleh petugas leasing. Saya pernah mengalami hal itu. Saya bonceng calon istri saya karena habis latihan ibadah. Di lampu merah dihadang oleh 2 orang di atas motor. Wah, gak bisa jalan. Kenapa ini Pak? Minggir dulu Pak, kami mau bicara sebentar. Ada apa? Ini motor mau ditarik. Kenapa? Ini motornya siapa ini? Memang motor itu saya pinjam. Rupanya teman saya sudah tidak bayar berbulan-bulan. Dan mereka dapat di tengah jalan. Tapi bukan berarti saya tidak tanggung jawab ya. Saya telepon teman saya untuk antar dia pulang. Nah, saudara harus punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Termasuk dalam hal-hal yang sederhana. Termasuk ketika saudara berjanji, nanti saya belikan coklat kan? Oh harus tanggung jawab. Karena itu dia akan pegang sampai mati itu janji itu kalau tidak dipenuhi. Dan kesatuan suami istri. Perhatikan di sana teks ini bilang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Adam dipisahkan, diambil rusuknya, lalu kemudian dibangunlah seorang perempuan. Tapi kemudian dia disatukan kembali menjadi satu tim di dalam pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Bersatu. Suami dan istri itu satu. Dan ingat, di sana prinsipnya satu suami, satu istri. Ya. Undang-undang kita juga bicara tentang itu. Di Indonesia, undang-undangnya adalah monogami. Kenapa? Karena suami dan istri itu setara di hadapan hukum. Setara di hadapan Tuhan. Aturannya sama, harus monogami. Bukan poligami atau poliandri. Kekristenan menegaskan itu. Jadi kita bersyukur bahwa hukum di Indonesia itu berkiblat pada negara yang dasarnya adalah Alkitab. Hukum di Indonesia ini dibangun atas undang-undang yang ditulis oleh orang Belanda zaman dulu. Termasuk tentang undang-undang pernikahan ini. Monogami. Satu suami, satu istri. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman. Lalu berikutnya, Kristus
menyempurnakan rumah tangga. Di sana dikatakan begini, dialah yang menyelamatkan, Efesus 5 ayat 25 dan 27. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Pertanyaannya sekarang, adakah rumah tangga yang sempurna di dunia ini? Adakah suami istri yang sejak dia menikah sampai mereka berpisah oleh maut tidak pernah bertengkar? Tentu saja tidak ada. Rumah tangga Kristen itu tentu saja diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, saudara. Karena kita sudah terlanjur diracuni oleh dosa. Itulah sebabnya kita harus berjuang di dalamnya. Dan kalau kita melihat hubungan Kristus dengan jemaat, maka di sini Kristus menyempurnakan jemaat ini. Disucikan, dikuduskan, begitu juga dengan rumah tangga kita. Rumah tangga Kristen mungkin banyak yang tidak sempurna, tetapi kalau mereka menjadikan Kristus adalah Tuhan mereka dalam rumah tangga, berusaha keras untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kristus dalam rumah tangga itu, maka Kristus akan terus menyempurnakan mereka. Inilah yang disebut dengan progressive sanctification, pengudusan secara progres. Secara posisi kita adalah orang-orang yang diselamatkan, tapi karena kita masih ditempatkan di dunia untuk menjalankan misinya, kita disempurnakan dari sehari ke sehari. Jadi rumah tangga Kristen barangkali akan menghadapi berbagai macam pergumulan. Tapi kalau mereka bertahan, bergantung mutlak kepada Kristus, mereka akan mengalami mujizat demi mujizat, keindahan demi keindahan. Dan rumah tangga itu semakin lama akan semakin indah rasanya. Saya melihat banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang masih tetap mesra meskipun sudah keriput. Kemesraan seperti itu yang harus kita miliki. Jadi saudara, ada sebuah kisah, ya. Suatu hari ada seorang istri ulang tahun. Lalu suaminya tanya, "Mah, happy birthday ya, nanti mau hadiah apa?" Terus istrinya bilang, "Saya ini kereta api saya sudah pernah naik, mobil saya sudah pernah naik, kapal laut sudah pernah naik, pesawat terbang sudah. Saya ingin naik satu kendaraan." "Apa itu?" "Helikopter." Oh, wah, suaminya agak bingung, bagaimana mau dapat helikopter ya? Wah, dia ingat ada temannya seorang pilot angkatan udara, biasa membawa helikopter. Dia hubungi, lalu temannya bilang begini, "Tapi ada syarat." "Apa itu?" "Selama helikopter itu terbang, kalian berdua tidak boleh ngomong. Kalau kamu berhasil tidak bicara apapun sepanjang penerbangan itu, kamu akan dapat uang 5 juta. Wow. "Oh begitu?" dia bilang. "Tapi kalau bicara, ya kamu akan diminta untuk bayar 1 juta. Oke. Lalu dibawalah dia ke bandara, lalu mereka naik. Nah rupanya pilot heli ini adalah pilot akrobatik, ya. Jadi helikopternya tidak terbang lalu turun, enggak. Dia terbang gini, baru gini-gini. Wow. Wah. Tapi selama penerbangan itu tidak ada suara sedikit pun. Wah. Jadi pilot ini penasaran, bukan main ini orang, jantungnya dan mentalnya luar biasa kuat. Jangan sudah mati. Turunlah dia, mendarat. Wah, kamu berhasil dapat 5 juta.
kok kamu bisa enggak ngomong ya, enggak bersuara? Sebenarnya saya mau bersuara Pak. Tapi karena ada doi 5 juta saya tidak. Loh terus kamu mau bilang apa? Istri saya jatuh. Nah suami macam ini kita tidak bisa bilang dia suami yang mengasihi istri. Tidak bisa. Suami kurang ajar itu yang begitu ya. Nah, jangan jadi suami seperti itu. Pria-pria ya, kasihilah istrimu. Itulah aturannya. Jadi dia akan menyempurnakan, Tuhan akan menyempurnakan rumah tanggamu. Nah tapi ada juga seorang kakek yang membawa istrinya ke Yerusalem. Jadi waktu pergi ke Yerusalem mereka sudah lanjut usia. Rupanya oma meninggal di Yerusalem. Waduh. Jadi orang-orang bilang begini, opa, kalau mau dimakamkan di sini, itu hanya bayar 1 juta. Tapi kalau opa mau bawa ke Indonesia, opa harus bayar 200 juta. Opa dengan wajah sendu, tidak. Saya harus bawa oma ini pulang ke Indonesia dan kubur di sana. Wow, orang-orang mendesak, opa enggak usah opa, toh sama aja. Kubur di sini dengan kubur di Indonesia sama saja. Tidak. Jadi orang pikir begini, wah opa ini begitu romantis. Dia cinta sekali istrinya. Sehingga pun dia mau bawa pulang ke Indonesia. Lalu akhirnya orang desak tanya, kenapa? Orang penasaran besarnya cinta opa ini. Dia bilang begini, saya baca di Alkitab bahwa pernah ada orang mati di sini lalu bangkit lagi. Saya tidak mau itu terjadi lagi. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, lebih baik tinggal di soto rumah, di sudut soto rumah daripada tinggal dengan seorang perempuan yang suka bertengkar. Dan rupanya itu yang dialami opa seumur hidup. Nah saudara, ada juga istri semacam itu. Tapi kalau saudara menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tanggamu, tentu saja saudara tidak akan menjadi model yang begitu. Amin ya. Amin. Belum tahu Pak, saya belum bersuami, saya belum beristri. Pastikan saudara membangun rumah tangga yang Kristus adalah kepalanya. Kalau saudara ingin menikmati rumah tangga yang bahagia, yang mencapai apa yang menjadi tujuan Allah. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ada peningkatan pikiran. Bahwa suatu saat nanti dia akan mengangkat kita. Dan dia akan berkata, mari masuklah wahai hambaku yang baik dan setiawan. Salah satu tempat pelayanan kita adalah dalam rumah tangga. Rencanakan itu sebaik mungkin. Jadikan Kristus adalah kepalanya. Ikutilah aturan-aturannya. Dan percayalah bahwa rumah tangga kita akan selalu disempurnakan dari sehari ke sehari oleh Tuhan. Jangan berharap sempurna di awal, no, semua ada dalam proses. Tapi kalau engkau memilih seorang murid Kristus, maka potensi untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Amin. Mari kita berdoa.